Selamat malam semuanya. Selamat malam buat ibu dosen. Selamat malam buat teman-teman saya. Dimana di sini saya akan membahas catatan untuk pertemuan kita pada pertemuan 11. Dimana sebelum itu perkenalkan, nama saya Anita Lasmaria Raja Guguk, NPM 128. Nah, yang menjadi topik kita pada pertemuan 10 yaitu instrumen penelitian. Dimana sebelum kita masuk ke pembahasan soal, ada baiknya kita mengetahui instrumen penelitian itu apa. Nah, dalam instrumen penelitian ini adanya indikator, dimana indikator itu adalah sebuah tanda atau yang bisa dikatakan tanda-tanda. Contohnya seperti yang dikatakan ibu dosen kita, jika mendung, sepertinya contohnya hujan sepertinya akan datang, dimana tanda-tandanya itu mendung dan angin kencang, dimana yang dikatakan tanda ini harus spesifik dan juga harus jelas. Nah, di sini instrumen penelitian itu adalah alat untuk mengumpulkan data, di mana data numerik, yang dimana itu data numerik itu dalam penelitian kuantitatif, dan untuk deskriptif itu pada penelitian kualitatif. Nah, instrumen dikatakan juga cara atau aktivitas dalam dan juga metode pengumpulan data. Dalam instrumen penelitian itu ada observasi, dimana observasi itu harus melakukan pengamatan alat bantu yang digunakan melalui lembar observasi dan wawancara, dimana wawancara ini berupa daftar-daftar pertanyaan, dan juga dalam wawancara itu ada dua bagian, dimana itu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dimana itu wawancara terstruktur itu adalah metode wawancara yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan standar yang telah disusun sebelum dan diajukan dengan urutan yang sama kepada semua responden. Dimana itu si peneliti ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun, sehingga ketika dia terjun ke lapangan, dia memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada responden yang ingin diteliti. Dimana juga selanjutnya itu wawancara tidak terstruktur, dimana wawancara tidak terstruktur itu adalah wawancara seperti pertanyaan-pertanyaan yang timbul ketika ditentukan secara dimana wawancara ini tidak ditentukan secara ketat, dan dimana pastinya pertanyaan itu dapat berubah sesuai dengan respon dari peserta yang ingin diwawancarai. Nah, juga selanjutnya itu langkah awal dalam kita memahami atau kita harus paham dalam mengukur, dimana itu contohnya hubungan gaya mengajar guru dengan motivasi belajar siswa, dimana kita harus tahu gaya mengajar guru itu seperti apa, dan juga gaya mengajar guru itu apa saja, dan juga motivasi itu ada rendah, ada sedang, ada tinggi. Nah, dan untuk mengetahui motivasi atau cara mengukur itu dengan menggunakan angket ataupun dengan kuesioner, dimana angket itu berupa atau sebuah pernyataan-pernyataan, contohnya pada guru. Pernyataannya itu contohnya si peneliti ingin memberikan pernyataan kepada guru-guru yang akan diteliti itu, saya menyiapkan media pembelajaran setiap jam, setiap atau proses pembelajaran, dimana jawabannya bisa dikatakan seperti sangat setuju, ataupun tidak setuju, ataupun sangat tidak setuju. Nah, untuk kuesioner itu berupa pertanyaan. Nah, dalam kuesioner ini juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu
kuesioner terbuka kuesioner atau pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Nah, dimana contoh dalam pertanyaan tertutup itu yang saya ambil dari apakah kamu mempersiapkan media pembelajaran dengan baik, dimana yang menjadi jawabannya itu ya atau tidak. Nah, dimana itu guru dapat memilih jika memang benar dia menyiapkan media pembelajaran untuk proses pembelajaran yang akan diajarkannya terhadap peserta didiknya. Mungkin guru dapat memilih antara ya atau tidak. Nah, selanjutnya itu untuk pertanyaan terbuka, dimana pertanyaan terbukanya itu contohnya mengapa Anda sudah bisa dikatakan sebagai guru. Nah, mungkin di mana ini jawabannya itu disesuaikan dengan alasan-alasan oleh si pengisi. Yang contohnya mungkin karena saya sudah layak diberikan alasan diketik ataupun pada kuesioner yang diberikan oleh si peneliti. Nah, dan juga balik lagi kita kepada indikator itu. Indikator saya katakan tadi di mana itu tanda-tanda. Nah, tanda-tanda kan sudah dikatakan tadi sebagai tanda-tanda. Nah, juga setelah tahu indikatornya, dikembangkanlah atau kita dapat mengembangkan dari 10 sumber nih, 10 sumber. Kemudian kembangkan angket, kuesioner, tes harus, dan juga pada saat mengembangkannya angket, kuesioner, tesnya itu harus diuji kelayakan yang mana dapat dilakukannya dengan reliabilitas dan validitas. Sekian dari pemaparan saya tentang catatan yang saya dapat pada pertemuan 11. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan buat teman-teman kita dan juga ibu dosen. Sekian dan terima kasih. Sarangnya yuk.